Oke. Maka pembelian bensin terus jadi ketika dia konsisten asumsinya ya, jumlah bensin yang dikonsumsi per bulan turun ketika harganya naik, asumsi tidak ada faktor lain relevan yang berubah. Kemudian jika data salah, ketika memeriksa data harga BBM ternyata tidak demikian. Harga bensin sebenarnya turun hingga $1 per liter pada saat itu, harga terendah dalam 2 dekade terakhir. Jadi sebenarnya apa penyebabnya? Apakah pengamatan terhadap turunnya harga bensin dan turunnya konsumsi bensin membantah teori atau model yang diajukan para ekonom? Lalu apa penyebab turunnya konsumsi BBM? Jadi kesimpulannya adalah model ini merupakan deskripsi sederhana mengenai realitas yang digunakan untuk memahami dan memprediksi peristiwa ekonomi. Jadi nanti kita akan berhadapan dengan berbagai model-model ekonomi. Nah, apa sih bahayanya cara berpikir ekonomi? Model membantu kita memahami dan memprediksi dampak perubahan variabel ekonomi. Dan model ini merupakan alat penting dalam perangkat ekonom, namun harus ditangani dengan hati-hati. Jadi cara berpikir ekonomi itu berupaya menghindari kesalahan penalaran. Ada dua hambatan paling umum dalam berpikiran jernih. Yang pertama adalah kegagalan memahami asumsi ceteris paribus dan asosiasi dan sebab akibat yang membingungkan. Jadi gagal kita memahami asumsi ceteris paribus atau semua variabel lain dianggap konstan dan asosiasi sebab akibat. Jadi ceteris paribus ini adalah ungkapan Latin yang berarti bahwa meskipun variabel tertentu berubah, semua variabel lainnya tetap tidak berubah. Jadi kalau contoh misalnya bahan bakar yang telah dibahas sebelumnya itu asumsi utama untuk menyederhanakan model adalah perubahan pendapatan konsumen dan variabel tertentu lainnya tidak terjadi dan mempersulit analisis. Jadi kalau asumsi ceteris paribus itu menganggap semua hal lainnya konstan. Meskipun memungkinkan kita untuk berkonsentrasi pada studi hubungan antara dua variabel utama. Jadi perubahan harga bensin dan jumlah pembelian bensin per bulan. Jadi kalau asumsi ceteris paribus lain-lainnya tidak dianggap konstan. Nah, contohnya ini. Misalkan seorang ekonom ingin menjelaskan model harga dan kuantitas pembelian tiket. Ini misalnya konsernya Rihanna nih. Diasumsikan teorinya adalah jika harga naik, maka jumlah tiket konser yang dibeli menurun. Ceteris paribus. Jadi kesalahan dalam penalaran ini mungkin saja terjadi jika mengamati bahwa harga tiket konser itu meningkat dalam 1 tahun dan lebih banyak tiket yang benar-benar dibeli, bukan lebih sedikit. Jadi ini asumsi awalnya kan harga tiket naik, orang yang membelinya jadi sedikit. Jadi tapi berdasarkan observasi dunia nyata, ini menyatakan bahwa model tersebut tidak berfungsi. Jadi pikirkan lagi, ekonom menjawab bahwa model tersebut valid berdasarkan asumsi ceteris paribus dan observasi. Anda tidak memberikan alasan untuk menolak model tersebut. Jadi alasan mengapa model tersebut tampak cacat adalah ternyata adalah faktor lain yang justru berfungsi, yaitu pemutaran film dokumenter di televisi ya tentang Rihanna. Jadi produksinya jadi justru promosinya semakin gencar sebelum konser itu menyebabkan orang membeli lebih banyak tiket meskipun tuh harganya lebih mahal gitu ya. Jadi karena dianggap ceteris paribus tadi faktor yang namanya promosi gitu ya, karena Rihanna sering tampil di TV gitu ya. Terus menyemparkan informasi bahwa ada konser gitu ya. Karena itu dianggap
ceteris paribus. Jadi jika jumlah publisitas yang diberikan kepada Rihanna dan semua faktor lainnya tetap konstan seiring kenaikan harga tiket konser, maka orang akan membeli lebih sedikit tiket seperti yang diprediksi oleh model. Jadi modelnya itu salah memprediksi karena ada tadi asumsi ceteris paribus ini. Jadi faktor lain dianggap konstan. Justru karena ini ketidakmampuan kita dalam melihat sebenarnya hubungan yang sangat dekat terhadap penjualan tiket ini apa faktor yang paling menentukan, ya bukan hanya dari segi harga, tapi apa yang paling berpengaruh terhadap peningkatan penjualan tiket itu. Apakah apalagi disebut promosi di televisi ini dianggap konstan aja nggak ada, padahal Rihanna itu melakukan publikasi yang massal gitu ya. Lalu selanjutnya adalah kesalahan tentang melihat korelasi atau hubungan asosiasinya. Kesalahan umum adalah penalaran adalah mengacaukan asosiasi atau korelasi dan sebab akibat antar variabel. Jadi, kesalahan ketika membaca lebih banyak hubungan antar variabel yang sebenarnya tidak ada. Jadi, menentukan variabelnya apa? Ini yang menentukan. Kalau misalnya tadi kenaikan bensin, berpengaruh pengaruh terhadap pembelian bensin sama dengan konser tadi ya, apa yang asosiasi atau variabel apa sebenarnya yang menentukan. Jangan sampai kita memasukkan variabel-variabel yang justru tidak berpengaruh terhadap apa yang kita teliti. Yang selanjutnya adalah validitas model. Jadi suatu model itu hanya valid jika terdapat hubungan sebab akibat yang nyata. Model itu akan dipertanyakan bila validitasnya hanya mengandalkan hubungan antar variabel. Ini contohnya nih, misalkan lubang pada lapisan ozon bertambah besar selama 3 bulan berbeda. Dan ekspor Indonesia ke Australia meningkatkan pada setiap bulan. Jadi perubahan lapisan ozon dikaitkan dengan peningkatan ekspor. Namun bukan berarti perubahan lapisan ozon menyebabkan kejadian tersebut, meskipun terdapat hubungan statistik antara kedua variabel dalam jumlah pengamatan. Jadi para ekonomi itu tidak akan khawatir jika semakin besarnya lubang ozon itu dikaitkan dengan penurunan ekspor Indonesia ke Australia. Alasannya ya tidak ada hubungan ekonomi yang nyata antara lapisan ozon dan ekspor Indonesia. Jadi penjelasan yang lebih mungkin mengenai peningkatan ekspor Indonesia ke Australia adalah karena pergerakan mata uang telah mengurangi biaya yang ditanggung warga Australia untuk membeli ekspor tersebut dari Indonesia. Jadi intinya adalah asosiasi atau mengacaukan korelasi antara variabel tadi. Ya, kacau aja ketika misalnya ini terlalu ekstrim ya. Lubang lapisan ozon dengan kemampuan ekspor impor ya. Ini tidak sangat sangat tidak nyambung gitu ya. Jadi kekacauan. Jadi kesimpulannya adalah ceteris paribus berarti semua faktor lain yang mungkin mempengaruhi hubungan tertentu tidak berubah. Penalaran tidak akan masuk akal jika asumsi ini dilanggar. Jadi penalaran lainnya adalah menganggap bahwa asosiasi itu berarti sebab akibat. Jadi contohnya jika seorang ekonom itu mungkin menyatakan bahwa kelompok minoritas yang kurang beruntung harus diberikan bantuan. Sedangkan ekonom lain itu mungkin berpendapat bahwa tidak ada alasan yang baik untuk melakukan diskriminasi positif tersebut. Jadi itu meskipun positif, ada juga ekonom lain mengatakan tidak ada alasan untuk mengatakan itu. Jadi ada yang tidak setuju tentu dengan opini dan fakta yang ada. Kemudian faktanya harus ada kesepakatan di antara para praktisi. Contoh lain adalah para insinyur kemungkinan besar akan menyetujui ukuran yang diperlukan dari bagian-bagian komponen jembatan jalan raya. Para fisikawan kemungkinan juga besar akan menyetujui jumlah daya dorong yang diperlukan untuk mengirim roket ke orbit. Bahkan dua koki pun kemungkinan besar sepakat tentang kemungkinan dampak perubahan campuran bahan dalam resep tradisional. Namun dalam bidang ekonomi terkadang terdapat perbedaan pendapat yang signifikan. Jadi ini dari berbagai model yang ada, dari variabel-variabel yang ada,
ini bisa sangat dimungkinkan perbedaan pendapat antara para ekonom. Makanya ada yang disebut dengan ekonom yang ke kanan, ke kiri gitu ya, karena berbeda pendapat. Misalnya seorang ekonom mungkin menyatakan bahwa penerapan pembayaran untuk donor darah ke bank darah akan meningkatkan pasokan darah karena masyarakat bereaksi positif terhadap insentif moneter. Sementara ekonom lain mungkin mengatakan bahwa rasa tanggung jawab individu terhadap masyarakat itu akan meningkat. Tempat mereka tinggal dapat mengarah pada skema donor darah yang memberikan hasil lebih baik dibandingkan sistem imbalan berupa uang. Jadi ini model lain yang menyatakan bahwa orang akan cenderung memberikan donor darah kalau ada insentifnya, dan yang lain menyatakan bahwa faktor yang sangat menentukan orang donor darah itu adalah rasa tanggung jawab individu dan juga tempat tinggal. Dan selanjutnya adalah beberapa ekonom mendorong pemberian gaji yang berkaitan dengan kinerja guru, sementara para ekonomis lainnya dan para guru itu sendiri khawatir bahwa justru langkah tersebut dapat mengurangi rasa komitmen guru terhadap panggilan mereka. Jadi dua hal berbeda lagi, misalnya satu ada yang bisa bilang kinerja guru itu akan lebih naik dengan pemberian insentif atau gaji gitu, kinerja. Dan ini dalam perspektif global ini biasa itu ya perbedaan pendapat seperti bisa terjadi. Kenapa sih orang berbeda pendapat ya? Terletak pada asumsi yang dibuat para ekonom ya tentang sifat manusia, ya. Dan ini akan kita temui dalam bab-bab selanjutnya, tentang asumsi bahwa individu hampir seluruhnya dimodifikasi dimotivasi oleh prinsip kesenangan. Artinya dalam memutuskan bagaimana bereaksi terhadap serangkaian keadaan tertentu, individu itu mempertimbangkan biaya, manfaat dari tindakan tersebut. Jadi selalu ada ini kan bagaimana kita memprediksi terhadap keputusan yang akan kita ambil ya. Mempertimbangkan pasti pertimbangan biaya dan manfaatnya. Dengan cara yang mmm, lugas dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan. Jadi ini adalah bagaimana kita melihat, nanti proses pengambilan keputusan, memprediksi mengambil keputusan terhadap berbagai macam pilihan-pilihan dalam keterbatasan sumber daya untuk pemenuhan, kesejahteraan material dari kebutuhan yang tidak terbatas. Mengamati perbedaan cara para ekonom itu menggunakan teknik itu menghasilkan prediksi yang berbeda. Jadi tentu oke, oh sorry. Jadi kita mengamati perbedaan cara para ekonomi yang menggunakan teknik menghasilkan prediksi yang berbeda. Jadi berbeda-beda ya. Mengenai reaksi manusia terhadap serangkaian keadaan tertentu, bahkan ada beberapa anggota profesi terkadang dibantu oleh psikolog dan ilmuwan sosial lainnya telah memutuskan untuk menyelidiki penggunaan teknik. Asumsi yang lebih rumit tentang sifat manusia dan apa yang memotivasi. Hasil dari penyelidikan ini adalah berkembangnya cabang ilmu ekonomi yang dikenal sebagai ekonomi perilaku. Jadi makin berkembang lagi ya, bahwa tentang sifat manusia, tentang motivasi dalam memutuskan terhadap perilaku ekonomi. Terus ekonomi perilaku tuh apa ya? Ya ilmu ekonomi menyelidiki hasil dari serangkaian keadaan tertentu dengan pandangan yang tentu lebih komprehensif tentang perilaku manusia daripada yang biasanya digunakan dalam ilmu ekonomi, dengan memasukkan unsur-unsur psikologi manusia seperti kognisi, emosi, dan norma-norma sosial. Terus keyakinan etika, jadi pandangan ekonomi perilaku selain prinsip kesenangan, kesakitan yang sederhana, serangkaian faktor lain seperti keyakinan, etika dan moral, adat istiadat, sosial dan hubungan kelas juga dapat menentukan hasil. Ya, sehingga orang mungkin tidak bereaksi terhadap imbalan uang karena alasan etika atau agama. Orang dari kelas bawah
yang sangat membutuhkan mungkin akan mengambil pekerjaan yang merendahkan martabat, sedangkan orang dari kelas atas yang berada dalam keadaan yang sama mungkin tidak mau melakukan pekerjaan tersebut. Jadi ini terhadap prediksi yang berbeda ini juga sangat dipengaruhi oleh keyakinan etika ya. Jadi dalam pengambilan keputusan sangat dipengaruhi oleh keyakinan tadi. Dalam jangka panjang, masyarakat mungkin akan dengan senang hati itu membayar pajak karena mereka melihat bahwa meskipun tidak membayar pajak akan membuat mereka lebih baik dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, landasan bagi masyarakat sipil dapat terganggu jika semua orang melakukan penghindaran pajak. Nah, ini salah satu ya prediksi perilaku ya secara jangka panjang ya. Kemudian framing bahkan perbedaan dalam cara penyajian pilihan sederhana kepada individu dikenal sebagai framing dapat menghasilkan hasil perilaku yang sangat berbeda. Jadi meskipun tidak adil untuk mengatakan bahwa perekonomian harus utama untuk mengabaikan isu-isu ini, memang benar bahwa isu-isu ini lebih ditekankan pada ekonomi perilaku. Kalau kita lihat sering digambarkan sebagai bapak ekonomi perilaku, psikologi dan pemenang hadiah Nobel Ekonomi tahun 2002, Daniel Kahneman itulah meneliti berbagai cara Kahneman meneliti berbagai cara di mana perilaku kita dapat berbeda dari apa yang diperkirakan dengan menerapkan prinsip kesenangan. Misalnya di Ekonomis dalam ulasannya terhadap buku populer tentang ekonomi perilaku, ini memberikan contoh hasil perilaku yang mungkin tidak dapat diprediksi oleh para ekonom. Oh, ini perilaku eksperimen, behavior economic, dan ekonomi eksperimental. Jadi dalam sebuah eksperimen yang dijelaskan, itu peserta diminta untuk membayangkan bahwa mereka yang diberi 50 akan berperilaku berbeda tergantung pada apakah mereka kemudian diberitahu bahwa mereka dapat menyimpan atau harus kehilangan meskipun hasilnya sama. Terus kalau perilaku behavior economy itu pada tahun 2017 hadiah Nobel kemudian dimenangkan oleh ekonom perilaku Richard Richard Thaler yang terkenal ialah ia memperkirakan bahwa ekonomi perilaku atau behavior economy akan sangat sukses hingga pada akhirnya akan hilang. Ekonomi arus utama akan menjadi ekonomi perilaku yang diperlukan. Jadi ini salah satu teori behavior economy ditemukan pada tahun 2017. Kemudian ada ekonomi eksperimental. Jadi arah penelitian lain membantu memverifikasi beberapa asumsi tentang perilaku manusia dan sejauh mana masyarakat itu merespons insentif, disinsentif, dan peluang untuk bekerja sama dengan orang lain. Jadi teknik-teknik untuk melakukan eksperimen terkontrol yang dirancang untuk meniru skenario dunia nyata. Ini adalah contoh-contoh pandangan ekonomi atau prediksi ekonomi, baik itu bersifat eksperimen, behavior ekonomi, dan ekonomi eksperimental. Nah, ini ekonomi dari segi pandangan ilmu ekonomi ada segi opini atau perbedaannya, opini dan fakta. Jadi permasalahan perbedaan pendapat di antara para ekonomi itu mengenai masalah opini dan perbedaan pendapat yang berkaitan dengan fakta. Jadi kalau dari segi ilmu ekonomi positif dan normatif, para ekonomi itu mempunyai istilah khusus untuk menggambarkan masing-masing kemungkinan dengan mengatakan bahwa persoalan fakta adalah wilayah ilmu ekonomi positif, sedangkan persoalan opini itu melibatkan ilmu ekonomi normatif. Jadi, dua pandangan ilmu ekonomi itu baik yang berdasarkan fakta itu disebut dengan wilayah ekonomi positif, sedangkan berdasarkan opini disebut dengan ilmu ekonomi normatif. Kalau ilmu ekonomi positif itu berurusan dengan fakta dan menjawab pertanyaan apa adanya. Ya, jadi salah satu memprediksi dengan melihat fakta-fakta yang ada.
Kemudian analisis ekonomi positif itu terbatas pada pernyataan yang dapat diverifikasi. Jadi karena dia berdasarkan fakta tentu pasti bisa diverifikasi. Kalau pernyataan positif dapat dibuktikan benar atau salah dengan mengacu pada fakta objektif, seringkali pernyataan positif diungkapkan jika A maka B. Jadi itu adalah ilmu positif yang berdasarkan fakta. Fakta itu seringkali diasumsikan bahwa jika 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 A maka B. Jadi selalu ada konsekuensi. Lalu ekonomi positif itu misalnya dapat dikatakan bahwa jika tingkat pengangguran nasional adalah 7%, maka pengangguran kaum muda melebihi 80%. Ini adalah prediksi positif. Jika, maka, yang mungkin benar atau mungkin salah. Jadi jika pengangguran nasional 7%, maka pengangguran kaum muda melebihi 80%. Ini adalah contoh prediksi positif atau berdasarkan fakta-fakta. Keakuratan pernyataan tersebut bukanlah kriteria untuk menjadi pernyataan positif. Jadi pertimbangan utama untuk pernyataan positif adalah apakah pernyataan tersebut dapat diuji dan bukan apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Faktanya pernyataan positif ini salah. Di Australia belakangan ini tingkat pengangguran kaum muda kira-kira 3 kali lipat dari tingkat pengangguran keseluruhan. Jadi semakin ketat suatu ilmu ekonomi termasuk ekonomi, semakin besar kemungkinan para praktisinya itu akan sepakat mengenai isu-isu positif. Ini tadi ekonomi normatif ya, jadi kalau normatif itu subjektif berdasarkan opini, ya, sedangkan dia normatif opini berdasarkan pada penilaian nilai, sedangkan normatif ya, normatif ini subjek tidak dapat dibuktikan dengan fakta apakah benar atau salah, kemudian kata atau frasenya itu kita lebih kepada kata-kata baik, buruk, perlu, harus, dan seharusnya, namanya juga opini ya. Jadi penafsiran, orang berbeda menafsirkan fakta yang sama secara berbeda, masing-masing memiliki preferensi subjektif individu. Jadi saat mempertimbangkan suatu perdebatan, kita harus bisa memilah sebenarnya ini dia positif atau normatif. Jadi kalau positif itu berdasarkan fakta-fakta, jadi bisa diuji gitu ya. Kalau normatif itu berdasarkan opini ya dan bersifat subjektif. Jadi dia selalu bilang seharusnya ya, perlu, ini baik, buruk, dan sebagainya. Jadi kebanyakan, mmm, para ekonom itu mengasosiasikan dengan posisi politik dan menggunakan argumen normatif. Kebanyakan ya. Jadi ini cabang-cabang ilmu ekonomi tadi yang eksperimental. Eksperimental ini dirancang untuk meniru skenario dunia nyata. Kalau ekonomi positif tadi, positif atau dapat diverifikasi ya karena dia berdasarkan fakta-fakta. Sedangkan kalau ekonomi normatif itu tadi dia lebih kepada analisis berdasarkan nilai-nilai yang atau opini. Kesimpulannya tadi ya untuk secara prakteknya tentu ini hampir semua ya. Jadi hampir semua itu tunduk pada perhitungan ekonomi. Kemudian analisis ekonomi ini juga memprediksi keuntungan dan kerugian. Lalu pengambilan keputusan adalah bagaimana kita menganalisis ekonomi atas biaya, pendapatan, dan juga manfaat yang bisa didapatkan. Jadi kalau penerapan ilmu ekonomi ini melibatkan yang menghormati hukum dan adat istiadat sosial masyarakat sambil mengejar tujuan masing-masing.
Jadi selalu pasti melibatkan ya, melibatkan. Jadi dalam penerapan praktisnya pasti ada konteks pencerahan kepentingan pribadi, kemudian juga berhadapan dengan hukum adat dan tentu ada pencapaian tujuan masing-masing. Halo Bu. Iya, kita iniin dulu ya. Kita absensi dulu ya, Dokter Adi ya. Oke, Bu. Oke. Oke, sesi berhasil dimulai, lalu kemudian absensi ya. Iya Bu, benar. Tapi ini bahan sesi ketiga, oh sesi ketiga. Ini sesi ke-1. Sesi ke-1 ya. Yes. Oke. Siapa yang nggak hadir? Saya panggil ya. Pokoknya hadir Bu. Hadir semua, Bu. Hadir semua. Frederick. Dan aku ini. Hadir Bu. Bentar. Oke, bentar. Ini nampak nggak ini? Ada Nampak. Bu. Gerald. Hadir Bu. Oke. Pambudi. Siap. Saya nggak bisa lihat ini. Rianti. Biasa hadir, Bu. Yudit. Hadir Bu. Ini kan ke bahasa Indonesia ini. Yuda Pratama ya? Kok namanya? Itu harusnya Iman. Oh, Bahasa Bisa Inggris. gitu. Oh, bisa gitu ya? Oh, bisa ya, Bu. Otomatis ya. Ya otomatis. Nah, Baru. nah itu. Asik. Ya. Kocak. Lo naik apa? Kocak bener ya. Astagfirullahaladzim. Septiawan, Hadir Ibu. Rusli, Hadir Bu. Hendrik, Hadir, Bu. Victor, Hadir, Bu. Andi Asnandar, Hadir, Bu. Rivaldi, Hadir Bu. Rika, Ismawati. Rika mana? Rika Rahmawati. Nggak ada jelek, ya? Bu. Rika Tadi Rahmawati. ada, Bu. Oh, tadi ada. Kemute Bu. Ada tuh, Bu. Tadi Oh, ada, Bu. jelek ya, Bu. Ismawati. Sinyalnya jelek, Bu. Saya Bu, Ketemunya di hadir. gunung, Bu. Muhammad Akmal Raharjo, Hadir Bu. Sri Rahayu, Iya, saya hadir, Bu. Nurul Ali, Hadir Bu. Naomi Jesse, Hadir, Ibu. Erli Fajarini, Hadir, Bu. Hengyanti, Hadir Bu. Vita Dian Putri, Hadir Bu. Vivi, Hadir Bu. Merista Situmorang. Tadi ada ya. Teddy Triadi, Ada Bu. Dani Supriyanto, Ada, Bu. Saya, Bu. Rian
Mahardika. Ibu. Hadir semua ya, hebat ya. Simpan. Oke, terus akhiri sesi ya. Terus gimana cara mengakhirinya lagi? Pencet yang mana? Kembali dulu, Bu. Kembali yang Kembali. kiri. Ya. Terus setelah itu, Nah, di bawah itu selesaikan sesi. Selesaikan sesi, Bu. Iya. oke, selesaikan lagi. Udah ya, kita selesaikan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Malam. Terima kasih Bu atas Foto-foto dulu kali ya. Ya, Bu, belum Ya Bu, foto dulu Bu. Aduh. dulu ya. Bu, maaf Bu, boleh intermezzo dikit Bu? Oh, intermezzo, oke. Ada change nggak Bu kalau misalkan jadwal kuliahnya berubah gitu? Karena ada beberapa teman yang mungkin berhalangan di hari Jumat gitu Bu. Oh, begitu. Kalau Mungkin di Senin atau Selasa jika Ibu berkenan. Selasa saya Selasa lah, Selasa. ada apa namanya? Selasa ada jadwal. Oh. Bisa sih Rabu ya. Kalau misalnya. Oh, Rabu bentrok Bu. Rabu kita ada Bu. Oh iya, Hanya Selasa sama Senin Bu. Rabunya malam Ibu. Iya, Rabu malam kan? Iya jam 10. Jangan. Udah tidur. Malam banget. Berapa mau tidur Pak? Nah. Kejam jadi bener. Foto dulu, siapa bagian foto-fotonya? Ketua. Kira Ketua. Enak nih punya ketua Bu, disuruh-suruh. Ya, mungkin yang kepalanya tidak nampak. 1, 2, 3, senyum. Oke. 1, Nanti 2, aku post ya Bu. Masih ada lagi. 1, 2, 3. Tuh. Oke. Terima Tuan. kasih semuanya. Thank you. Terima kasih. Makasih banyak Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Bu. Selamat Biasa, Bu. beristirahat. Makasih. Selamat hari Makasih, Bu. weekend. Malam. izin live ya Bu ya. Iya. Selamat malam, Bu. Izin live. Izin live. Izin live semuanya.